Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pertuturan dan jenis-jenis tindak tutur. Adapun anggota kelompok kami, saya Saifi Maizan, kemudian Rega, Sofia, dan Rita. Untuk memanfaatkan waktu, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Rega. Saudara Rega, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian pertuturan atau tindak tutur. Menurut KBBI edisi 5, pertuturan adalah perbuatan ataupun suatu tuturan. Penuturan atau tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar, ataupun penulis dan pembaca, serta apa yang dibicarakan. Menurut pendapat para ahli, Shirley mengungkapkan bahwa tindak tutur merupakan teori yang mencoba untuk mengkaji makna bahasa. Pandangan tersebut didasarkan bahwa tindak tutur merupakan sarana untuk berkomunikasi, dan tuturan baru memiliki makna bahasa jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata. Misalnya membuat pertanyaan, pernyataan, perintah, ataupun permintaan. Kemudian adapun jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur menurut Austin 1962 dalam Harigan 2021, tindak tutur lokusi atau lokusioner yang merupakan tuturan berupa kata, frasa, maupun kalimat yang memiliki makna struktural atau sesuai dengan makna yang terkandung pada kata, frasa, dan kalimat. Dengan kata lain, tindak tutur lokusi yaitu tindak tutur yang menyatakan sesuatu. Contohnya dari tindak tutur lokusi, bajuku berwarna merah muda, sekedar memberitahu. Kemudian, siapa namamu? Sekedar bertanya. Kemudian, bukalah jendela mobil di sebelahmu, sekedar menyuruh. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Rega yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Sofia. Saudara Sofia, disilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai ilokusi dan perlokusi. Nah, teman-teman, ilokusi atau ilokusioner yaitu tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Namun harus mempertimbangkan dengan konteks dan juga tuturan. Contohnya, pada tuturan lututku bergetar. Nah, ini bisa bermakna bahwa orang tersebut atau penutur mengalami ketakutan karena situasi yang sedang terjadi, atau kita bisa melihat siapa yang menuturkan tuturan tersebut. Adapun contoh yang kedua, dari tuturan motormu sudah berdebu. Itu bisa bermakna orang yang menuturkan tuturan tersebut meminta pemilik motor untuk segera membersihkan motor tersebut. Nah, itu untuk ilokusioner atau tindak tutur ilokusi. Selanjutnya ada tindak tutur perlokusi. Nah, kalau tadi tindak tutur ilokusi untuk menyatakan ataupun melakukan sesuatu, tindak tutur perlokusi digunakan untuk mengajak atau membujuk mitra tutur. Jadi penutur menggunakan perlokusi untuk menyatakan ajakan atau bujukan kepada mitra tutur. Contohnya, mari kita mulai hidup sehat dan bersih, hidup bersih dan sehat, atau seperti itu ya. Jadi itu bisa menggunakan tuturan tersebut untuk mengajak mitra tutur untuk hidup bersih dan sehat, sehingga nanti mitra tutur akan terajak untuk memulai hidup bersih dan sehat karena tuturan yang disampaikan oleh penutur. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Sofia yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Adapun jenis-jenis tindak tutur menurut Wijana 1996 membagi tindak tutur berdasarkan kesesuaian maksud pembicara dengan kata-kata yang menyusunnya. Di antaranya yang pertama, tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang pengungkapannya secara langsung tanpa mengandung kata-kata tersirat untuk mengatakan sesuatu, kalimat hanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk mengajak dan memohon. Contoh dari tindak tutur langsung, misalnya dalam konteks dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya pada saat selesai makan. Kata ibu, "Nak, bawa piring-piringnya ke belakang." "Iya, Bu," jawab anak. Nah, tuturan di atas tergolong sebagai tindak tutur langsung karena dalam pengungkapannya secara langsung tanpa mengandung makna-makna tersirat. Kemudian yang kedua, ada tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang pengungkapannya
secara tidak langsung dan mengandung kata-kata tersirat, tetapi harus segera dilaksanakan maksud dan terimplikasi di dalamnya. Contoh dari tindak tutur tidak langsung, misalnya dalam konteks dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya pada saat melihat ruang tamu berantakan. Kata ibu, "Apakah tidak malu jika nanti temanmu datang ke rumah?" Nah, tuturan di atas tergolong sebagai tindak tutur tidak langsung karena dalam pengungkapannya mengandung kalimat tanya, tetapi secara tidak langsung makna tersebut tidak untuk sekedar bertanya, melainkan secara tidak langsung memerintah anaknya untuk membersihkan ruang tamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rita. Kepada Rita disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi mengenai tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Nah, teman-teman, tindak tutur literal adalah jenis ucapan di mana maksud yang ingin disampaikan sama dengan arti kata-kata yang digunakan. Jadi kata-kata yang digunakan itu memiliki makna langsung sesuai dengan tujuannya. Contohnya, jika seorang guru sedang berbicara kepada siswa atau ketika melihat siswa sedang baru saja selesai membersihkan kelas, lalu guru itu berkata, "Wah, kelas ini bersih ya," maka maksudnya adalah si guru itu memuji bahwa kelas ini bersih atau memuji kebersihan kelas. Nah, sementara itu tindak tutur tidak literal ini kebalikan dari tindak tutur literal, di mana tindak tutur literal adalah ucapan yang maksudnya berbeda atau bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, jika guru melihat kelas yang kotor ataupun berantakan, lalu guru itu berkata, "Wah, kelas ini kotor sekali ya," maka maksudnya adalah bukan mengungkapkan kelas ini kotor, tapi guru itu secara tidak langsung menyuruh untuk siswanya membersihkan kelas tersebut. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 5 telah selesai. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.